kabar kalian dan keluarga kalian baik-baik saja ya. Sudah masuk dalam Oktober nih, meski kita ibadahnya offline, tidak secara langsung, tidak apa-apa, tidak usah bersedih. Kita tetap bersukacita, tetap semangat. Kita menggunakan online, tapi nggak apa-apa. Kita semangat memuji nama Tuhan. Kalian pada rindu gak pada nyanyi? Kalau pada rindu, kita angkat satu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak yang baik, Bapak yang setia, pada hari ini Tuhan kami ingin beribadah. Tuhan berkatilah ibadah ini awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan nanti firman Tuhan untuk menanamkan hati remaja Tuhan dan setia dalam jadi murid-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tema hari ini hadiah yang terindah. Yuk teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum tembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tegak, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Shalom adik-adik remaja GKI Jati Bening, ketemu lagi dengan kami. Kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Sampai pada hari ini Tuhan masih menuntun dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk ibadah remaja GKI Jati Bening Indah melalui online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati
Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan mengerti tentang firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan demi perkataan yang terucap itu berasal daripada Bapa di surga. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Samuel, yaitu Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Yang berbunyi demikian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Kau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayanya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita hari ini adalah hadiah terindah. Menurut adik-adik, apa sih hadiah terindah itu? Nah, misalkan adik-adik berprestasi dalam pendidikan, mendapat ranking kelas atau bahkan ranking di sekolah, adik-adik akan menerima hadiah dari orang tua, dan adik-adik merasakan bahwa itu adalah hadiah yang terindah. Misalkan juga hadiah terindah saat kita mengikuti perlombaan, dan dalam perlombaan tersebut kita menang, dan kemenangan kita mendapatkan
hadiah. Itu juga kita sebutkan hadiah yang terindah. Nah, hadiah yang terindah juga seperti jika kita merayakan Natal, biasanya ada hadiah yang kami berikan. Dan kita juga akan mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang terindah. Nah, adik-adik, tidak salah. Semuanya benar tentang hadiah yang terindah. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia membutuhkan penerimaan siapapun dia, apapun latar belakangnya, bagaimanapun status sosialnya, dan lain sebagainya. Abraham Maslow yang terkenal dengan konsep hierarki kebutuhannya menempatkan penerimaan sebagai bagian dari kebutuhan manusia. Abraham Maslow mengatakan bahwa orang butuh untuk dihargai atau diterima oleh orang lain. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka orang akan depresi, tidak percaya diri, dan merasa diri tidak berharga. Kenyataan tidak semua orang bisa menerima sesamanya. Memberi penerimaan seringkali menjadi sesuatu yang sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Mereka menerima sesama mereka jika sesuai dengan harapan mereka. Ketika orang lain itu tidak sesuai dengan harapan mereka, baik itu anaknya, orang tuanya, pasangannya, maka bukan penerimaan melainkan penolakan yang dilakukan. Misalkan seorang remaja memutuskan pacarnya karena akhirnya mengetahui bahwa kondisi keluarga pacarnya bukan berasal dari keluarga berada. Misalkan juga seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya tidak bisa melahirkan anak. Dan misalkan juga seorang sahabat memutuskan persahabatan saat mengetahui bahwa keluarga sahabatnya itu terkena kasus. Misalkan juga orang tua yang tidak bisa menerima anaknya setelah mendapati bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Atau sebaliknya, seorang anak tidak bisa menerima orang tuanya karena didapati orang tuanya memiliki kelemahan fisik. Hal-hal seperti itulah seringkali orang menolak sesamanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa seperti adik-adik, yaitu masa remaja, disebut sebagai masa transisi. Pada masa seperti adik-adik, yaitu remaja, mengalami kebingungan peran. Justru karena itulah penerimaan penting bagi seorang remaja. Tak jarang demi penerimaan diri, seorang remaja jatuh pada konformitas, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan hidup tidak sebagai mana adanya. Pembimbing, orang tua, dan rekan remaja perlu belajar menerima keberadaan remaja lainnya seperti apapun keadaan mereka. Dengan penerimaan tersebut, maka seorang remaja dapat menerima dirinya apa adanya dengan penuh syukur. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada hari ini mengkisahkan tentang seorang yang bernama
Mephiboset dan Raja Daud. Siapakah Mephiboset ini? Mephiboset ini adalah seorang anak dari Yonatan, dan Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul, raja yang pertama. Sebagai keturunan raja, sebenarnya Mephiboset mempunyai peluang untuk menjadi calon raja, karena kakeknya Saul adalah seorang raja. Otomatis tahta raja akan diturunkan kepada anaknya, yaitu Yonatan. Dan setelah Yonatan, maka tahta raja itu akan turun kepada Mephiboset sebagai anaknya Yonatan. Dan Mephiboset merasakan tinggal di istana. Tinggal di istana, semua kebutuhannya terpenuhi. Dikelilingi oleh pelayan-pelayan, mendapatkan pendidikan dan makanan yang terbaik. Apapun yang dibutuhkan semua ada. Nyaman dan aman tinggal di sebuah istana karena berasal dari keturunan raja. Namun keadaan Mephiboset berubah 180 derajat dikarenakan dia kehilangan seluruh anggota keluarganya pada saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, dan bangsa Israel kalah. Dan dalam kekalahan bangsa Israel menewaskan Raja Saul, Yonatan, dan saudara-saudara Mephiboset. Dan sebenarnya Mephiboset mempunyai seorang paman, tapi pamannya juga tewas, sehingga satu-satunya keluarga raja adalah Mephiboset. Melihat kenyataan ini, maka pengasuh Mephiboset menggendong Mephiboset, dan karena terburu-buru pengasuhnya, maka Mephiboset jatuh dari gendongan pengasuhnya dan mengakibatkan Mephiboset seumur hidupnya mengalami kelemahan fisik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kehidupan Mephiboset. Sudah kehilangan seluruh anggota keluarganya, dia harus menjalani kehidupannya dengan cacat fisik. Nah, pengasuhnya ini melarikan Mephiboset ke suatu tempat yang bernama Lodebar untuk menyelamatkan satu-satunya pewaris kerajaan. Maka tempat paling aman adalah tempat yang bernama Lodebar. Lodebar ini artinya adalah tempat tanpa padang rumput, tanpa kata, tanpa komunikasi. Jadi amanlah amanlah bagi Mephiboset tinggal di sana. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertahun-tahun dijalani oleh Mephiboset di Lodebar. Bahkan bacaan firman Tuhan kita menyatakan dalam ayat 12, Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki. Itu berarti Mephiboset tinggal di sana atau di Lodebar itu bertahun-tahun. Nah, setelah Raja Daud menjadi raja atas bangsa Israel, hal pertama yang dilakukan oleh Raja Daud adalah mencari keturunan Raja Saul. Tidak lazim ya apa yang dilakukan oleh Daud, bahwa dia mencari keturunan raja.
Biasanya pada zaman itu, seorang raja baru akan menumpas keturunan raja sebelumnya. Tetapi lain yang dilakukan oleh Daud. Daud mencari keturunan Raja Saul. Untuk apa Daud mencari keturunan Raja Saul yang saat itu sisa satu-satunya yang tinggal hanya Mephiboset. Nah, Daud mencari Mephiboset ini untuk apa? Kenapa sampai Daud mencari Mephiboset? Hal yang pertama adalah dalam ayat pertama dikatakan Daud berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud mencari Mephiboset karena kasihnya atau janjinya kepada sahabatnya yaitu Yonatan. Dan yang kedua, mengapa Daud mencari Mephiboset? Hal yang kedua dikatakan dalam bacaan Alkitab kita, oleh karena kasih yang dari Allah. Jadi Daud mencari Mephiboset yang pertama karena janjinya kepada Yonatan, karena kasihnya kepada Yonatan, dan yang kedua karena kasih yang dari Allah. Itulah sebabnya maka Daud mencari Mephiboset. Nah, dalam teks pembacaan Alkitab tentang kasih di sini adalah kasih setia. Dalam Perjanjian Lama, kasih setia ini merajuk pada kasih setia Allah kepada umatnya. Dan kasih setia di sini adalah mempunyai makna yang mendalam, yaitu mengandung makna cinta kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan pengampunan. Nah, itulah yang ditujukan oleh Daud menerima Mephiboset di istananya karena kasihnya. Karena kasih setialah maka Daud menerima Mephiboset apa adanya. Karena kasihlah maka Daud memberikan seluruh harta kekayaan Raja Saul kepada Mephiboset. Dan karena kasih pula maka Daud mengizinkan Mephiboset makan sehidangan atau semeja dengan raja. Tidak mudah makan sehidangan dengan raja kalau dia bukan keluarga raja atau kalau dia bukan diperkenankan oleh raja. Kemudian karena kasih itu pula Daud menganggap Mephiboset sebagai anaknya sendiri. Melihat bagaimana penerimaan Raja Daud atas diri Mephiboset merasa dia tidak layak. Dia tidak layak menerima semua penghargaan istimewa yang diberikan oleh Raja Daud kepada Mephiboset. Mephiboset merasa bahwa dia tidak layak. Bahkan dia menyamakan dirinya seperti anjing mati. Nah, binatang anjing atau hewan anjing ini dalam tradisi Yahudi adalah hewan yang najis. Dan Mephiboset merasakan bahwa dia tidak berharga, tidak ada nilainya di hadapan seorang raja. Itulah yang ia rasakan. Dan perasaan yang sama juga pernah dirasakan oleh Raja Daud. Jadi Raja Daud pernah juga mengungkapkan kata yang sama pada saat Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk membunuhnya. Tapi Raja Daud tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh Mephiboset.
Mefiboset tetap diterima oleh raja apapun keberadaannya. Raja Daud tidak memandang kekurangan fisik Mefiboset, tetapi Raja Daud menerima Mefiboset apa adanya. Nah, bagi Mefiboset, menerima penghargaan yang diberikan oleh raja kepadanya, raja menghargai, raja menerima Mefiboset tanpa melihat kekurangan fisiknya. Bagi Mefiboset, ini adalah suatu hal yang sangat baik. Bahkan ini adalah sebuah hadiah terindah, ya, hadiah terindah di mana seseorang menerima kita apa adanya, seperti yang dialami oleh Mefiboset. Dia diterima oleh Raja Daud apa adanya, dan dalam penerimaan akan diri Mefiboset ini, bagi Mefiboset adalah sebuah hadiah yang terindah. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah kehidupan adik-adik? Apakah adik-adik sudah melakukan atau sudah menerima orang-orang yang di sekitar adik-adik tanpa melihat atau tanpa memandang status sosial, tanpa memandang latar belakang, dan tanpa memandang kekurangan fisik atau kelemahan fisik orang-orang yang terdekat dengan kita? Apakah kita sudah melakukannya? Nah, adik-adik, kalau kita belum melakukan, mari mulai saat ini melalui kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua agar kita menerima orang-orang yang terdekat dengan kita, mengasihi mereka, mengasihi sesama kita. Karena apa? Kita mengasihi sesama kita karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan menerima orang-orang yang ada di sekitar kita apa adanya mereka. Karena Yesus Kristus telah mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita, mengasihi kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah sebuah hadiah yang terindah bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah adik-adik remaja, kita semua untuk menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun keberadaan mereka. Pandanglah mereka sebagai ciptaan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Kasihilah mereka dan terimalah mereka apa adanya. Tuhan menantikan aksi nyata adik-adik, bahkan kita semua di dalam penerimaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang latar belakang, bahkan tanpa memandang kelemahan fisik sesama kita, siapapun dia. Mari adik-adik, kita terima mereka apa adanya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk menerima orang-orang yang ada di sekitar kami tanpa memandang status sosial, tanpa memandang latar belakang, bahkan tanpa memandang kelemahan fisik orang-orang yang ada di sekitar kami. Kuatkan kami Tuhan dan mampukan kami untuk menerima mereka apa adanya, seperti Engkau menerima kami apa adanya, seperti Engkau mengasihi kami dan mampukan kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Komisi Remaja GKI Jatibening Indah
melalui online. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik remaja yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan tetap terus memberkati pelayanan Komisi Remaja di GKI Jati Bening Indah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan adik-adik remaja GKI Jati Bening Indah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, terlebih khusus saat mereka harus menjalani pembelajaran mereka yang dilakukan dari rumah. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan, kesanggupan, bahkan Tuhan memberikan mereka semangat untuk terus belajar dari rumah. Dan kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada adik-adik remaja kami. Juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga adik-adik remaja. Biarlah Tuhan juga memberkati orang tua mereka lewat tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Tuhan memberkati sehingga berkat Tuhan akan melimpah di tengah-tengah keluarga adik-adik remaja. Dan kiranya Tuhan Engkau menjadikan adik-adik remaja di tengah-tengah keluarga mereka menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua mereka, mengasihi orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pergaulan, pertemanan adik-adik remaja. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, dan kiranya Tuhan memberikan mereka teman-teman yang seiman dengan kami, sehingga pertemanan mereka selalu akan dilindungi dan akan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan adik-adik kami remaja ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi adik-adik remaja yang belum terlibat dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, dan kiranya juga mereka mau bersedia untuk terlibat dalam pelayanan di Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon semuanya ini hanya kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita hampir selesai nih. Jika teman-teman ingin memberi persembahan, bisa melalui orang tua atau kantor gereja. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita menyanyikan satu lagu pujian. Apalah arti ibadahmu? Bila tiada rasa
teman-teman tetap semangat ya, tetap bersukacita, tetap semangat ya. Dan jangan lupa di like and comment, subscribe ya teman-teman. Jangan lupa ibadah juga, tetap jaga kesehatan. Jika kalian mau ingin keluar, pakai masker, cuci tangan, tetap jaga jarak. Aman ya teman-teman dalam perlindungan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.